Bab 211, kamu tidak layak melawanku. Lin Chen berpikir dengan tenang. Tidak ada keraguan bahwa puluhan telapak tangan yang dipertukarkan Fu Zijian dan Feng Ze pasti menggunakan konsepsi artistik. Lin Chen merasa bahwa jika dia menggabungkan konsepsi artistik yang dipahami Fu Zijian dengan niat pedang setengah langkah, kekuatan niat pedang setengah langkah akan langsung meningkat beberapa tingkat. Malam berlalu dalam sekejap mata. Keesokan paginya, Lin Chen masih duduk bersila di tanah di halaman. Hah? Tiba-tiba, Lin Chen membuka matanya, mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya dan berpikir dalam hati, lusinan telapak tangan Fu Zijian memiliki konsep artistik yang terkandung di dalamnya. Pada saat itu, saya melihat ketika dia mengeluarkan telapak tangannya, di sana ada jarak di antara mereka. Saya sama sekali tidak tahu apa konsepsi artistiknya. Jika saya bersaing dengannya secara langsung. Mata Lin Chen tiba-tiba berbinar. Setelah berpikir semalaman, Lin Chen tidak bisa memikirkan apapun. Tapi Lin Chen tahu betul bahwa setiap kali Fu Zijian bergerak, ada makna yang terkandung di dalamnya, apa yang disadari Lin Chen sebelumnya terkait dengan konsepsi artistik Fu Zijian. Sayangnya, dia tidak mengetahui konsepsi artistik yang terdapat pada telapak tangan Fu Zijian, apakah itu cepat atau lambat. Ini adalah poin yang sangat krusial, jika Lin Chen dapat mendeteksi konsepsi artistik Fu Zijian, Lin Chen pasti dapat memahami sesuatu. Faktanya, bahkan orang kuat yang telah mencapai ranah Taoisme sejati tidak dapat membedakan apakah teknik telapak tangan Fu Zijian itu cepat atau lambat. Namun yang pasti Fu Zijian memang memahami secercah konsepsi artistik. Tanpa banyak berpikir, Lin Chen bangkit, mencuci tubuhnya, dan berjalan perlahan menuju alun-alun gerbang dalam. Lin Chen mendapat bye di kompetisi grup terakhir, jadi sekarang Lin Chen sudah masuk 13 besar. Selanjutnya adalah kompetisi grup berdasarkan poin. Masing-masing dari 13 murid teratas harus bersaing dengan 12 lainnya. 2 murid bersaing di arena. Dengan kata lain, Lin Chen pasti akan mengadakan pertandingan arena dengan Fu Zijian selanjutnya. Titik. Alun-alun gerbang dalam. Meski hari masih subuh, namun alun-alun gerbang dalam sudah ramai dikunjungi oleh banyak murid. Banyak murid yang bangun pagi dan bergegas ke sini untuk mendapatkan posisi yang baik untuk menonton pertandingan. Banyak murid di alun-alun tampak bersemangat dan bersemangat. Kompetisi sekte dalam tahun ini telah memasuki tahap akhir, dan juga merupakan kompetisi yang paling intens dan dinantikan. Kompetisi arena grup selanjutnya akan dilakukan dalam bentuk poin. Di akhir kompetisi poin, akan terungkap peringkat 100 teratas kompetisi sekte dalam tahun ini. Tahu siapa yang akan menjadi 10 murid teratas? Saudara senior Fu, saudara senior Si Gangxi, dan saudara senior Hong Qihong, mereka bertiga adalah 3 pesaing teratas dalam kompetisi sekte dalam ini. Tabrakan antara jenius dan jenius sungguh mengasyikkan. Tidak peduli apa yang dikatakan banyak murid, kompetisi arena juga telah dimulai. Perhatian semua murid, silakan pergi ke arena untuk mempersiapkan kompetisi sesuai dengan token kalian masing-masing. Suara seorang tetua berjubah hijau dari gerbang dalam terdengar nyaring dan nyaring. Saat sesepuh selesai berbicara, puluhan murid dengan tingkat kultivasi yang berbeda-beda mulai berjalan menuju arena masing-masing di alun-alun. Nomor 5. Saya tidak tahu siapa lawan saya, Lin Chen memegang token segitiga hitam dan menuju tahap kelima di alun-alun. Titik. Di arena kelima. Lin Chen, Wang Sansui, apakah kalian berdua siap? Wasit melirik Lin Chen, lalu ke seorang pemuda di seberang Lin Chen, dan berkata dengan suara yang dalam. Lin Chen mengangguk, dan pemuda di seberangnya juga mengangguk dengan tenang. Wang Sansui berada di puncak alam Tiangang. Seperti Sue Lingyun, Hong Qi dan lainnya, dia juga pernah menjabat sebagai inspektur, dan Wang Sansui pernah menjabat sebagai inspektur. Kualifikasi dan bakatnya secara alami sangat bagus. Di bawah ring, banyak murid memandang Lin Chen dan Wang Sansui di atas panggung. Keberuntungan Lin Chen tidak bisa dipungkiri. Dia mendapat bye di babak terakhir dan cukup beruntung untuk masuk 13 besar. Bahkan jika dia kalah di setiap pertandingan arena, dia masih bisa bertahan di peringkat ke-13. 20, tapi dia berhasil masuk ke 13 besar. Namun meski begitu, peringkatnya masih paling banyak ke-13, sehingga sulit untuk ditingkatkan. Banyak murid berdiskusi, sangat tidak menguntungkan bagi Lin Chen. Bagaimanapun, tingkat kultivasi Lin Chen benar-benar terlalu rendah, dan dia hanya berada di tahap tengah alam Tiangang. Dalam kompetisi sekte dalam ini, di antara 50 teratas, murid dengan tingkat kultivasi terendah semuanya berada di alam Tiangang akhir, dan jumlahnya tidak lebih dari 5 orang. Namun, Lin Chen, yang hanya berada di alam Tiangang tengah, memiliki masuk 20 besar. Banyak orang yang tidak yakin. Ini hanya keberuntungan, beberapa murid dengan kekuatan bagus berkata dengan enggan. Namun, beberapa murid percaya bahwa Lin Chen sangat kuat, jangan dibutakan oleh budidaya Lin Chen. Dia bisa mengalahkan tangan besi Wu Hang, mengalahkan Yang Wuying, dan bahkan Huang Ming sangat mementingkan dia.
Kekuatannya akan apakah itu rendah? Beberapa murid segera membalas. Seseorang melanjutkan, ya, kekuatan Lin Chen pasti berada pada tingkat yang sangat menakutkan, tetapi Anda tidak mengetahuinya. Jangan lupa, Lin Chen adalah yang terbaik dalam ilmu pedang. Selama pertempuran melawan gelombang binatang buas di kota Jinyang, Lin Chen hanya berlatih ilmu pedang. Di puncak alam fisik tingkat 8, dia sendirian melawan Raja Serigala tingkat rendah tingkat kelima. Saya tidak perlu memberitahu Anda tentang kekuatan serigala tingkat rendah tingkat kelima. Raja. Sangat mudah untuk membunuh kalian semua dalam sekejap. Mendengar hal ini, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Murid muda itu mau tidak mau terlihat terharu. Di puncak alam pemurnian tubuh tingkat 8, bisakah dia menahan Raja Serigala tingkat rendah tingkat kelima? Raja Serigala tingkat rendah tingkat kelima, sebanding dengan orang kuat di tahap awal memasuki alam Dao sejati. Sangat sesat. Tapi sekarang, budidaya Lin Chen telah mencapai tahap tengah alam Tiangang, seberapa kuat dia? Seorang murid merenung sejenak dan berkata, beberapa waktu yang lalu, bukankah Lin Chen, kakak senior Ao, Chen Feng dan yang lainnya pergi ke Pegunungan Molian untuk melakukan misi mendeteksi gelombang binatang buas? Sejauh yang saya tahu, di saat itu mereka bertemu dengan monster roh raksasa tingkat 5, Lin Chen menyerang dengan seluruh kekuatannya dan melukai roh raksasa itu. Apa? Apakah kamu bercanda? Monster tingkat atas tingkat kelima binatang buas sebanding dengan yang kuat di tahap akhir alam Dao sejati. Pada saat itu, Lin Chen berada di tahap awal alam Tiangang. Saudaraku, jangan menggoda kami, jangan bicara omong kosong tentang ini. Ada keributan di mana-mana. Pada saat itu, Lin Chen, Ao Xin dan yang lainnya memasuki Pegunungan Molian untuk menyelidiki gelombang binatang buas di kota Jinyang. Sekte tersebut dilarang memberitahu siapapun tentang hal itu, jadi pada dasarnya tidak ada seorang pun di sekte dalam yang mengetahuinya. Tentu saja, ada pengecualian. Murid yang berbicara sebelumnya mengangguk sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya baru saja mendengarnya. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Hah. Banyak murid menghela nafas lega. Jika itu benar, maka Lin Chen benar-benar terlalu mesum. Tapi masalah ini seharusnya salah, kalau tidak Lin Chen tidak akan bersama Fu. Apakah si Jian dan yang lainnya jenius? Sementara banyak murid sedang berbicara, Lin Chen dan Wang Sansui berdiri berhadapan di atas panggung. Wang Sansui sedang memegang tongkat emas panjang, tongkat panjang itu berdiri tegak di sisinya, terlihat sangat berat dan memberikan perasaan yang sangat menindas. Dia memandang Lin Chen dan mencibir, kamu beruntung, saya mendapat poin pertama. Masih terlalu dini untuk mengatakan ini sekarang, kata Lin Chen ringan. Kekuatan Wang Sansui mungkin berada di peringkat ke-10, dan itu cukup bagus. Aku bilang aku mendapat poin pertama, jadi aku pasti akan mendapat poin pertama. Wang Sansui mencibir, dan angin menderu tiba-tiba terdengar, dan tongkat emas panjang yang awalnya didirikan di sampingnya tiba-tiba diangkat olehnya. Tongkat emasku berbobot 1001 kilogram. Bahkan jika aku tidak menggunakan energiku yang sebenarnya, tongkat emas itu sendiri dapat menghancurkan prajurit alam Tiangang tingkat menengah menjadi pai daging. Wang Sansui mencibir, kata-katanya menghina. Sangat tinggi, jelas. Mendengar kata-kata Wang Sansui, Lin Chen tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya. Tongkat emas seberat 1001 kilogram. Pedang roh sejati Lin Chen memiliki berat 468 kilogram, yang mana sudah cukup berat. Bahkan jika seorang pejuang biasa mendapatkan pedang roh sejati, akan sulit untuk menggunakannya dalam waktu yang lama, apalagi dalam pertempuran. Dan tongkat emas Wang Sansui sebenarnya memiliki berat 1001 kilogram, 2 kali lipat dari pedang roh sejati Lin Chen. Bahkan Lin Chen akan kesulitan mengayunkan tongkat panjang yang begitu berat, jika dia bertarung dalam waktu yang lama, dia mungkin tidak bisa mengalahkan musuh dan dia akan kelelahan dan terengah-engah. Wang Sansui terlahir dengan kekuatan ilahi, atau dia telah mempraktikkan teknik pelatihan tubuh yang sangat kuat. Saya tidak menggunakan energi saya yang sebenarnya. Jika Anda dapat memblokir pukulan saya, Anda hampir tidak layak menjadi lawan saya. Kata Wang Sansui ringan, dengan ekspresi agak menghina. Di antara banyak murid di 100 teratas, banyak orang tahu bahwa Lin Chen termasuk di antara 13 teratas, dan kekuatannya berada di bawah, bahkan lebih buruk daripada murid peringkat 20. Justru karena itulah Wang Sansui sangat membenci Lin Chen. Saat dia berbicara, tongkat emas Wang Sansui terangkat sangat tinggi, dan kemudian dia dengan cepat membantingnya ke Lin Chen, kecepatannya sangat cepat, membuat orang merasa berat dan menindas. Pada saat ini, tubuh Lin Chen bergetar, dan cahaya perunggu tiba-tiba bersinar. Nyaring. Lin Chen meninju dan memukul tongkat emas Wang Sansui bersama-sama tiba-tiba, terdengar suara seperti logam berpotongan. Saat suara logam berpotongan terdengar, Lin Chen tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah, sementara Wang Sansui di sisi berlawanan juga mundur 2 langkah karena sedikit terkejut. Diblokir.
Wang Sansui tampak sedikit terkejut. Awalnya, menurut pendapatnya, bahkan jika dia tidak menggunakan energi aslinya, dia bisa mengalahkan Lin Chen dengan pukulan ini. Toh tongkat emasnya beratnya 1001 kilogram. Saya juga punya tongkat panjang. Tongkat panjang saya tidak memiliki nama yang mendominasi. Saya menyebutnya tongkat panjang hitam. Saya tidak menggunakan energi saya yang sebenarnya. Jika Anda dapat memblokir tongkat saya, Anda layak menjadi tongkat saya. Lawan. Lin Chen meniru kata-kata Wang Sansui dan berbicara dengan tenang, dan di tangannya, ada tongkat panjang yang berwarna hitam pekat dan panjangnya hampir 2 meter. Banyak murid di bawah ring tertawa keras. Wang Sansui mengatakan ini karena dia memenuhi syarat. Bagaimanapun, Wang Sansui sangat kuat, tetapi bagaimana dengan Lin Chen? Dia hanya berada di tahap tengah alam Tiangang. Wang Sansui juga mencibir dengan acuh tak acuh. Pukul. Lin Chen berteriak, mengangkat tinggi tongkat hitam panjang, dan kemudian memukul Wang Sansui dengan keras. Saat Lin Chen memukul tongkat itu, aura mengerikan tiba-tiba meletus, menyebabkan ekspresi banyak murid di sekitar ring berubah. Wang Sansui, yang terkunci oleh momentum ini, mengubah ekspresinya. Tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat mengangkat tongkat emas. Semua energi dari dantiannya mengalir deras, menutupi tongkat emas, mencoba memblokir tongkat Lin Chen. Saat suara membosankan terdengar. Segera setelah itu, wajah Wang Sansui menjadi pucat, dan tubuhnya yang terjatuh justru berguling beberapa kali di lantai ring, dan jatuh ke tanah dalam keadaan malu. Ada beberapa retakan di lengan Wang Sansui, dan darah mengucur, selama dia bergerak sedikit, dia akan langsung merasakan sakit yang menusuk. Dia terengah-engah, wajahnya penuh keterkejutan. Kamu tidak memblokir tongkatku. Sepertinya kamu tidak layak menjadi lawanku, kata Lin Chen dengan tenang sambil memegang tongkat hitam panjang. Bab 212, Pembunuhan Tanpa Ampun. Di bawah ring, banyak murid memandang dengan bodoh ke arah Lin Chen, yang memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Melukai Wang Sansui dengan tongkat. Tapi, bagaimana ini mungkin? Anda harus tahu bahwa Wang Sansui berada di puncak alam Tiangang, dan kekuatannya sangat kuat sehingga bahkan dalam kompetisi sekte dalam ini, dia dapat menduduki peringkat 10 besar. Adapun Lin Chen, menurut perkiraan banyak murid, dia hanya termasuk di antara 20 teratas dalam kompetisi sekte dalam tahun ini, dan tidak memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan Wang Sansui. Tiba-tiba, seorang murid tiba-tiba berkata, mungkinkah? Lin Chen benar-benar memiliki kekuatan untuk menghadapi monster roh raksasa tingkat kelima. Mendengar ini, banyak murid menggigil dan sedikit tercengang. Murid lain berkata, tidakkah menurutmu itu aneh? Lin Chen berpartisipasi dalam kompetisi sekte dalam. Awalnya kami mengira dia tidak memiliki harapan untuk masuk 100 besar, tetapi pada akhirnya dia masuk 100 besar. Lalu kami pikir dia akan berada di peringkat 50 besar paling banyak, dan sebagai hasilnya, dia mencapai 13 teratas, dan kemudian. Murid itu menelan ludah dan berkata dengan penuh semangat, Lin Chen berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Saya khawatir kekuatannya mungkin tidak mampu bersaing untuk posisi teratas. 3. Seperti yang dikatakan murid ini, sejak Lin Chen berpartisipasi dalam kompetisi sekte dalam sampai sekarang, banyak murid berpikir bahwa kekuatannya tidak lebih dari ini, dan hasilnya mengejutkan mereka setiap saat. Hanya saja persaingan grup antara Fu Zijian dan lainnya cukup ketat sehingga menutupi kejayaan Lin Chen, sehingga tidak ada yang terlalu memperhatikan Lin Chen. Memikirkan hal ini, banyak murid menunjukkan keterkejutan di mata mereka. Ya Tuhan, jika benar Lin Chen berada di 3 besar di tahap tengah alam Tiangang, maka potensinya lebih besar daripada kakak senior Fu. Kakak senior Fu akhirnya menempati posisi kedua dalam kompetisi sekte dalam terakhir, dia berada di tahap akhir alam Tiangang, dan dia telah mengejutkan seluruh sekte Tianji. Jika Lin Chen mencapai 3 besar di tahap tengah alam Tiangang, maka banyak murid menjadi bersemangat. Semua orang memandang Lin Chen dengan kekaguman di mata mereka. Kekaguman semacam ini tidak kurang dari kekaguman yang dimiliki beberapa murid batin terhadap Fu Zijian. Ini adalah penghormatan penuh terhadap yang kuat. Titik. Di atas ring, Wang Sansui masih terbaring di tanah setelah mendengarkan kata-kata Lin Chen. Wang Sansui tidak bisa menahan ekspresi kemarahan di wajahnya. Sombong. Jangan berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku hanya dengan 1 tongkat, dan kamu bisa menang. Menekan rasa sakit di tangan dan lengannya, Wang Sansui bangkit dari tanah dan berkata dengan marah, Lin Chen, jika kamu punya kemampuannya, ambillah tongkat lagi dariku. Saat dia mengatakan itu, Wang Sansui menggunakan tangannya untuk mengambil tongkat emas di tanah. Namun, saat Wang Sansui mengerahkan kekuatan dengan lengannya, luka di tangannya tiba-tiba terbuka, dan darah dari penyangga aslinya mengalir lagi, menutupi tubuhnya, yang sangat menakutkan. Kenapa tidak? Lin Chen memegang tongkat hitam panjang. Saya harus mengatakan bahwa tongkat emas Wang Sansui memang sangat kuat.
Sebelumnya, Wang Sansui tidak menggunakan dantian Qi-nya, tetapi hanya memukulnya dengan keras dengan tongkat emas. Seorang prajurit alam Tiangang tingkat menengah biasa akan terbunuh oleh pukulannya. Sayangnya lawan Wang Sansui adalah Lin Chen. Meskipun Lin Chen juga berada di tahap tengah alam Tiangang, kekuatannya tidak sebanding dengan prajurit alam Tiangang biasa. Setelah teknik pemurnian tubuh perunggu digunakan, kekuatan tinju bisa mencapai 40.000 kg, yang bahkan dapat mengancam rata-rata prajurit puncak alam Tiangang. Lin Chen tidak memiliki tekanan untuk menghadapi tongkat emas yang tidak menggunakan energi sejati. Dan kemudian Lin Chen mengeluarkan tongkat hitam panjang dan menyerang Wang Sansui dengan tongkat hitam panjang. Meskipun tongkat hitam panjang tersebut melepaskan energi aslinya pada waktunya untuk melawan, seberapa kuat tongkat hitam panjang itu? Tongkat hitam panjang itu diperoleh Little Storm Bear di negeri Storm Bear dan kemudian diberikan kepada Lin Chen. Bahan tongkat panjang hitam sangat keras, bahkan serangan pedang setengah langkah Lin Chen gagal meninggalkan jejak pada tongkat panjang hitam. Dan bahkan jika Lin Chen hanya menyerang dengan santai dengan tongkat hitam panjang, dia masih bisa mengerahkan kekuatan yang sebanding dengan seorang prajurit di alam Tiangang akhir dengan pukulan penuh. Terlebih lagi, tongkat Lin Chen tadi. Wang Sansui mampu menahan tongkat ini tanpa terluka parah atau tidak bisa bergerak, dan itu sudah sangat bagus. Berpikir bahwa dia terluka oleh tongkat Lin Chen, mata Wang Sansui menjadi lebih marah, dia menarik napas dalam-dalam, menendang kakinya dengan keras, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba melompat ke udara. Pada saat yang sama, tongkat emas dia juga memegangnya itu tinggi di udara. Hari ini, aku ingin kamu menyesali apa yang baru saja kamu katakan. Bersiaplah untuk menahan pukulan terkuatku. Bunuh tanpa ampun. Wang Sansui meraung, dan sejumlah besar zenki dengan gila-gilaan mengalir keluar dari dantiannya, menutupi emas di atas tongkat. Dalam sekejap, cahaya keemasan dan cahaya glasir berputar maju mundur pada tongkat emas, yang sangat indah. Lalu, tongkat emas itu menghantam Lin Chen dengan keras. Saat tongkat emas dipukul, suasana kejam dan kejam tiba-tiba menyelimuti Lin Chen. Pada saat ini, pikiran Lin Chen sedikit hilang. Lin Chen hanya merasa bahwa dia sepertinya berada di luar ring, keluar dari dunia ini, dan datang ke dunia yang aneh di mana dia adalah satu-satunya. Di dunia ini, dia adalah satu-satunya, sangat kesepian. Serangan yang aneh. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, Lin Chen terbangun dari suasana aneh dalam sekejap. Jika serangan Wang Sansui menargetkan orang lain, dia mungkin telah dipukul oleh Wang Sansui sebelum pihak lain dapat bereaksi. Jika terkena dengan tongkat emas, dia pasti akan mati. Tapi Lin Chen berbeda, kemauan dan kekuatan jiwanya sangat kuat, serangan semacam ini yang dapat mempengaruhi pikiran tidak berpengaruh pada Lin Chen. Lin Chen mengangkat tongkat hitam panjang di tangannya, dan pada saat yang sama, gumpalan energi tembaga mengalir keluar dari tubuhnya. Kamu tidak terpengaruh oleh pembunuhan kejam itu. Wang Sansui terkejut saat melihat Lin Chen mengangkat tongkat hitam panjang itu. Pembunuhan kejam adalah pukulan terkuat Wang Sansui. Dia jelas mengetahui teror dari pukulan ini, yang dapat mempengaruhi pikiran musuh. Pertarungan antar pejuang adalah berpacu dengan waktu. Selama musuh kehilangan kesadaran sesaat, Wang Sansui dapat mengambil kesempatan untuk membunuh lawan. Wang Sansui mengandalkan pukulan ini untuk mencapai 13 teratas banyak murid yang lebih kuat dari Wang Sansui pingsan karena pukulan ini dan terlempar dari ring. Dia sama sekali tidak khawatir serangan terkuatnya diketahui oleh murid lain, karena serangan ini tidak mungkin untuk dipertahankan, dan tidak ada cara untuk bertahan melawannya. Namun, Lin Chen tidak memiliki pengaruh sama sekali. Sebelum Wang Sansui terus terkejut, tongkat hitam panjang Lin Chen bertabrakan dengan tongkat emas Wang Sansui. Boom! Saat dua tongkat panjang menyerang bersamaan, Lin Chen dan Wang Sansui mundur satu sama lain. Wang Sansui hampir mundur ke bawah ring. Tempat dia berdiri saat ini sudah berada di tepi ring. Selama dia melangkah mundur lebih jauh. Satu langkah dianggap jatuh ke dalam ring. Kompetisi Taiwan dianggap gagal. Wajah Wang Sansui pucat seperti selembar kertas putih. Dia memandang Lin Chen dengan ekspresi aneh. Setelah waktu yang lama, Wang Sansui menghela nafas dan berbisik, saya kalah. Bahkan pukulan terkuat pun tidak berguna bagi Lin Chen. Wang Sansui benar-benar tidak berdaya melawan Lin Chen. Lin Chen, kamu orang aneh. Melihat Lin Chen dalam-dalam, ekspresi malu melintas di wajah Wang Sansui. Baru saja dia bersumpah untuk mengalahkan Lin Chen. Segera setelah itu, Wang Sansui melompat dari ring dan menghilang dalam sekejap mata. Lin Chen tersenyum tipis. Lin Chen vs. Wang Sansui, Lin Chen menang, 1 poin. Wasit mengumumkan dengan lantang. Di mimbar, banyak tetua sekte Tianji memandang Lin Chen di atas panggung. Seorang tetua tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, aura yang aneh. Tongkat hitam panjang di tangan Lin Chen sepertinya bukan senjata biasa. Aura ini, tampaknya aura iblis, tetapi sangat ringan.
Bagaimana Lin Chen bisa memiliki senjata seperti itu? Sesepuh lainnya mengangguk dan berkata. Banyak tetua tampak bingung, tetapi mereka tidak tahu bahwa tongkat hitam panjang di tangan Lin Chen diperoleh oleh monster misterius beruang kecil di pegunungan Molian di tempat percobaan beruang, dan kemudian diberikan kepada Lin Chen, secara alami memiliki sedikit aura monster. Ada keributan di sekitar ring tempat Lin Chen berada, dan banyak murid memandang Lin Chen dengan kegembiraan dan kekaguman. Dengan budidayanya di tahap tengah alam Tiangang, ia mengalahkan Wang Sansui yang berada di puncak alam Tiangang. Rekor ini cukup untuk membuktikan kekuatan Lin Chen. Tidak ada lagi yang berpikir bahwa Lin Chen memiliki kekuatan rata-rata dan hanya mengandalkan keberuntungan untuk mencapai 13 besar. Sebaliknya, banyak murid yang menantikannya saat ini. Berapa banyak yang bisa dikejar Lin Chen? Saat banyak murid berdiskusi dan menonton, Lin Chen perlahan menuruni panggung. Setelah pertandingan arena ini, pertandingan arena Lin Chen berikutnya akan diadakan 1 jam kemudian. Di arena lain, kecuali Fu Zijian, murid-murid lainnya masih bertarung dengan gila-gilaan. Hati Lin Chen bergerak dan dia berjalan menuju arena terdekat. Di arena ini ada Wurong dan seorang murid muda bernama Zhang Gudao. Zhang Gudao berkulit gelap, berwajah Tionghoa, dan terlihat jujur. Dia menempati posisi keempat dalam kompetisi sekte dalam terakhir. 3 tahun kemudian, kekuatannya juga meningkat pesat. Saat ini, Wurong sedang bertarung sengit dengan Zhang Gudao. Pertarungan gila ini membuat banyak murid yang menonton di bawah ring menjadi sangat bersemangat. Alasan mengapa Lin Chen datang untuk menonton pertarungan Wurong adalah karena dia melihat pisau Wurong sebelumnya. Keterampilan pedang Wurong sangat cepat, baik dia menghunus atau mencabut pedangnya, kecepatannya sangat cepat. Wurong, biarkan kamu mencoba gerakanku ini. Jika kamu memblokirnya, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Di atas ring, Zhang Gudao tidak berniat melanjutkan pertarungan dan berbicara dengan suara yang dalam. Jika aku mengambilnya, kamu akan kalah, kata Wurong dingin. Kami akan menunggu sampai Anda mengambil langkah selanjutnya. Zhang Gudao juga sangat percaya diri dengan serangannya. Dia tidak percaya Wurong benar-benar bisa menangkap gerakannya. 100 Povis. Zhang Gudao berteriak, tangannya di depan, tiba-tiba berubah menjadi kepalaan, dan menyerang Wurong dengan sangat cepat. Namun, Zhang Gudao lebih cepat dan Wurong bahkan lebih cepat. Begitu tubuh Wurong bergerak, pisau besar di tangannya mengenai tangan Zhang Gudao. Dengan keras, kedua tinju Zhang Gudao dipukul. Terjadi retakan dan darah mengalir. Turun. Lebih penting lagi, Zhang Gudao hanya merasakan angin sepoi-sepoi bertiup di telinganya, dan pedang dingin diletakkan di leher Zhang Gudao. Aku kalah. Melihat ini, Zhang Gudao berbicara tanpa ragu-ragu. Setelah mendengar ini, Wurong mencabut pisau besar di leher Zhang Gudao dengan sekali gesek. Melihat kecepatan Wurong mencabut pedangnya, Zhang Gudao hanya bisa menghela nafas, pedangnya sangat cepat. Wurong, kamu seharusnya belum menggunakan kekuatan penuhmu, kan? Wurong juga mengagumi Zhang Gudao, dan dia tidak menyembunyikannya. Dia sedikit mengangguk ke arah Zhang Gudao. Luar biasa. Zhang Gudao menghela nafas kagum dan melompat dari ring. Pada saat yang sama, suaranya datang dari jauh dari ring. Wurong, dengan kekuatanmu, mungkin tidak mustahil untuk bersaing untuk 3 besar. Saya harap Anda bisa masuk 3 besar. Senyuman muncul di wajah Wurong. Melihat punggung Zhang Gudao yang mundur, dia berkata dengan lembut, tujuan saya bukan hanya 3 besar.